Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Warga Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola, mengeluhkan jalan rusak parah sepanjang 2 km yang merupakan akses penghubung antar sejumlah desa. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur, Rabu sore kemarin diperiksa Bawaslu Republik Indonesia terkait dugaan pelanggaran pilkada yang dilaporkan oleh pasangan Denny Indrayana di Priadi. Akibat melonjaknya harga kedelai, pabrik tahu di Banjarmasin mengalami penurunan produksi dan terpaksa menaikkan harga. Warga Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola, mengeluhkan jalan rusak parah sepanjang 2 km yang merupakan akses penghubung antar sejumlah desa. Beginilah kondisi jalan rusak yang dikeluhkan warga Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola. Jalan sepanjang 2 km ini merupakan akses penghubung antar sejumlah desa, yakni Desa Rangga Surya, Kecamatan Belawan, dengan Desa Tanjung Harapan dan Desa Belandaian, Kecamatan Alalak. Kerusakan pada jalan ini cukup parah dan sangat berlumpur jika turun hujan, sehingga banyak pengendara yang kesulitan melintasinya. Kalau musim kemarau ini agak mendingan sedikit, kalau musim hujan hampir kadang-kadang dilewati, bahkan dasar kadang-kadang dilewati. Jadi lumpur tanahnya tuh nah. Jadi banyak warga yang jatuh apa segala macam. Kami kan lewat ke sini ke sawah, ada istilahnya untuk ke desa sebelah kada bisa. Jadi terbengkalai lah jalan ini kada diperhatikan. Jadi sudah pernah ada pengerasan jalan di sini? Ada 5 tahun yang lewat. Ketua RT 4 Desa Tanjung Harapan, Padlani, mengatakan jalan rusak ini merupakan aset milik Kabupaten Batola. Jalan ini jalan aset kabupaten menghubung antar desa. Desa apa aja nih? Desa Tanjung Harapan, Belandian, Rangga Surya, Sungai Bitung, sama Beringin. Ini sering nggak digunakan warga jalan sini? Sering. Jalan untuk ke perusahaan, ke usaha tani. Apalagi musim hujan, parah rusaknya ini. Selain sebagai jalan penghubung antar sejumlah desa, jalan rusak ini juga merupakan akses alternatif warga untuk bekerja ke perusahaan dan ke sawah. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Akibat luapan air sungai, jalan penghubung antar Desa Astambul Kota dan Desa Jati Baru, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar terputus. Agar bisa melintasi jalan tersebut, pengendara roda 2 menggunakan jasa penyeberangan rakit yang disediakan warga setempat. Beginilah jalan terputus akibat banjir di Desa Astambul Kota, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar saat dipantau pada Rabu sore kemarin. Jalan penghubung antar Desa Astambul Kota dan Desa Jati Baru ini terputus kurang lebih sepanjang 50 meter akibat terendam banjir luapan air sungai. Agar bisa melintasi jalan ini, pengendara roda 2 menggunakan jasa penyeberangan rakit yang disediakan warga setempat dengan biaya Rp5.000. Sedangkan untuk roda 4 terpaksa dialihkan melalui jalur alternatif lain yang cukup jauh dari jalur utama. Kondisi kayak gini udah lama kah atau baru aja tuh gimana nih Pak? Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Yang kalau setiap banjir pasti gini Pak? Pasti banjir. Pasti banjir. Tapi ini Pak, kalau mau nyebrang gimana ini Pak? Ini pakai sampan ini apa lanting nih, lanting. Itu gimana, berbayar kah sama? Berbayar. Ya Rp5.000 pulang pergi. Pulang PP Pak lah. Ini mengangkat apa ini Pak? Ini gandum nih Pak. Untuk saya keropok.
Putusnya jalan akibat banjir yang terjadi di Desa Astambul ini membuat aktivitas warga terganggu, khususnya bagi mereka yang ingin menjual hasil perkebunan maupun pertanian menuju ke kota Martapura. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Petani sayur di Desa Sampurna, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Batola bakal gagal panen karena perkebunan mereka terendam sehingga banyak tanaman sayur yang mati. Tingginya curah hujan dalam sepekan terakhir membuat perkebunan sayur milik petani di Desa Sampurna, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Batola terendam air. Akibatnya tanaman sayur seperti tomat, sawi, daun bawang, kacang panjang, dan lainnya banyak yang mati. Salah satu petani sayur, Kamsiah, mengatakan kondisi perkebunan sayurnya yang terendam air sudah terjadi selama sepekan. Menurutnya tanaman sayur seperti kacang panjang baru 2 kali ia panen, padahal sayur tersebut bisa dipanen hingga 10 kali jika tidak mati. Sudah 1 minggu. Iya. Sudah sempat panen kah? Iya, 2 kali sudah. 2 kali. Harusnya sampai berapa kali panen ya? Sampai ya bisa 10 kalian. Berarti ini cuma bisa 2 kali lah. Terus kekhawatiran warga mungkin seperti apa nih? Ya dari dari pohon-pohon tenggelaman, jadi susah. Jadi ada tanaman yang mati lah. Ada Pak, kayak tomat, kacang yang matian. Yang itu mengandalkan itu aja Pak, dari tanaman aja, kayak berkebun kan ya. Terus dapatnya air dalam, jadi susah. Sementara Kepala Desa Sampurna Muhtar mengatakan, selain akibat tingginya curah hujan, air yang merendam perkebunan sayur di desa ini juga berasal dari banjir yang terjadi di Martapura, Kabupaten Banjar. Ini lagi curah hujan deras kan, tingginya air. Soalnya kan dari Martapura, Kabupaten Banjar, banyunya juga turun ke sini. Sedangkan di sini kan untuk pembuangan salurannya kan ada, untuk membuang banyu yang ada di sini. Nah, jadi ya otomatis ini terendam dan naik terus. Apalagi ditambah curah hujan sangat tinggi untuk 2 pekan minggu ini, ya naik terus airnya. Desa Sampurna termasuk salah satu dataran paling rendah di wilayah Kecamatan Jejangkit. Sehingga banjir yang terjadi seperti di wilayah Kabupaten Banjar bisa berdampak hingga ke desa ini. Petani di desa setempat berharap pemerintah Kabupaten Batola membantu membuatkan saluran pembuangan air agar perkebunan mereka tidak terendam lagi. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan.